Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-malikil qahhar. Ahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi tatawala kal amtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله النبي المختار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه الأبرار أما بعد اللهم ربي زدنا علما وزدنا فهما وزينا بأخلاق حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ibu bapak jemaah salat zuhur rahimakumullah yang saya hormati, pendengar Radio Da'wah Darussalam dimanapun berada, rahimakumullah yang saya muliakan. Pada pertemuan kali ini kita memasuki hikmah yang ketiga dari ungkapan hikmah tausiah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Sawabiqul himam la tukhriqu aswar al-aqdar. Tekad yang kuat tidak mampu menembus dinding atau pagar takdir. Jadi pagar takdir itu tidak bisa ditembus apalagi diloncati oleh usaha sekuat apapun, sehebat apapun dan secanggih apapun. Nah, kali ini kita ingin menambah keyakinan kita terhadap rukun iman yang berenang, qada dan qadar. Syaratnya seperti itu. Qada'un wa qadarun. Beliau menggunakan kalimat al-himam, sawabiqul himam. Diartikan di sini al-azaim allati yumatti'u Allahu biha an-nas fi majal al-iqbali ala syuhurihim. Tekad yang dilakukan oleh seseorang atau dialami oleh seseorang dalam menjalankan berbagai macam urusannya, baik itu urusan perdagangan, pertanian, pendidikan, dan seterusnya. Jadi setiap usaha, setiap pekerjaan ada namanya al-azaim. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza azamta fatawakkal. Jika kamu sudah berazam, jika kamu sudah yakin, jika kamu sudah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah. Nah, tekad itu mahma isyaddat wa qawiyat fi nufusi ashabiha. Sekuat apapun tekad tersebut yang diyakini oleh seseorang, fa innaha la tastati'u an takhtariqa aswar al-aqdar. Tekad tersebut tidak mampu menembus dinding takdir. Digunakan kalimat dinding di sini atau pagar. Di Al-Quran itu
ada namanya surah, jamaknya aswaro. Itu bisa diartikan pagar atau dinding. Nah, pagar suatu negara itu ada batasnya, ada pagarnya dari batas suatu negara. Dan itu dirancang sedemikian canggih, sedemikian rupa supaya tidak sembarang orang melewati pagar tersebut. Bahkan kalau ada yang mencoba melewati itu akan ketahuan, itu bisa ditangkap. Makanya masuk ke suatu negara biasanya kita harus menghubungi dulu perwakilan negara di daerah kita, namanya kedutaan. Bawa paspor, beli visa dulu, stempel, begitu mau masuk, imigrasi yang periksa. Kalau nggak ada visanya, nggak bisa masuk. Mau lewat pagar, apalagi? Nah, termasuk yang berangkat haji, kalau nggak ada visa hajinya, nggak bisa masuk. Walaupun nanti ada visa lain bisa dipakai, tapi mau melaksanakan haji harus minta keterangan lagi namanya tasrihul haji dari Wizaratul Haji, dari Kementerian Haji di Saudi. Kalau nggak bisa masuk, memasuki wilayah masyair atau tempat wukuf di Arafah. Beliau menggunakan perumpamaan seperti itu. Begitu kuatnya yang namanya takdir itu nggak bisa ditembus dengan apapun. Jadi kalau ada orang menulis buku melawan takdir, itu nggak bisa. Pernah saya lihat ada profesor menulis buku melawan takdir. Takdir kok dilawan. Beliau sudah menyatakan sekuat tenaga apapun nggak bisa. Kalau itu sudah takdir Allah nggak bisa. Nah nanti muncul pertanyaan nanti, bagaimana dengan doa kita setiap sholat subuh bagi yang kunut, waqina syarra ma qadait, jauhkanlah kami dari kejahatan, keburukan yang telah Engkau tetapkan. Qadait itu dari kata qada. Kita lihat nanti. Jadi segala sebab-sebab yang diupayakan tidak punya kekuatan menghadapi takdir, apapun usaha. Nah sebelum lebih lanjut kita pahami dulu apa itu qada, apa itu takdir. Qada Allah Azza wa Jalla ilmuhul azali. Jadi qada itu adalah ilmu Allah yang sifatnya azali. Sifatnya lebih awal. Dari semula Allah sudah punya ilmu. Allah punya ilmu dari awal bikulli ma sayajri fil mustaqbal. Segala sesuatu yang akan terjadi pada masa akan datang. Jadi kejadian pada masa akan datang, kita sekarang ke depan itu sudah ada ilmunya Allah dari semula. Itu namanya qada. Ilmu kita baru hari ini, besok nggak tahu lagi. Nah Allah sudah merekam semua itu. Orang yang sebelum kita, mulai dari Nabi Adam dan sebelumnya, itu ilmunya Allah sudah ada sejak semula. Itu namanya qadar. Amal qadar, adapun qadar yang biasa diartikan takdir, wuqu'ul asya' wa jariyatuha jihqan li ilmillahi al-azali biha.
kejadian segala sesuatu sesuai dengan ilmu Allah yang semula, yang disebut qada tadi. Jadi segala kejadian sesuai dengan ilmu Allah yang azali itu namanya takdir. Izan fa ilmu Allah bil ahdatsil kauniyah qabla wuqu'iha huwal qadar. Ilmu Allah terhadap segala kejadian sebelum terjadi itu namanya qadar. Jadi sebelum terjadi sesuatu sudah terekam di umul kitab lauhin mahfuz sesuai dengan ilmunya Allah, itu namanya qadar. Fa idza waqa'at walan taqa'u illa mutabaqatil ilmillah, apabila terjadi dan tidak mungkin terjadi kalau tidak sesuai dengan ilmu Allah yang azali itu, fadzalika huwal qadar, itulah yang disebut dengan takdir. Jadi simpelnya, sebelum kejadian sudah ada di ilmunya Allah secara azali, itu namanya qadar. Kalau sudah terjadi dan tidak mungkin terjadi kalau tidak sesuai dengan ilmu Allah yang azali, itu namanya takdir. Supaya lebih jelas lagi, ini di masjid ini ada di belakang situ. Di dalam kaca itu ada maket, ada gambar masjid Darussalam, itu maket. Maket itu seperti itu, namanya qadar. Nanti kalau kontraktor membangun masjid ini sesuai dengan gambar itu, dilaksanakan, itu namanya takdir. Dah clear lah ya. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah innal qada, sesungguhnya qada itu apa? Ilmu Allah yang semula, ilmu Allah yang azali. Sesungguhnya qada itu allazi yatahawwalu ismuhu ladal wuqu'i ila qadrin minhu, yang akan berubah namanya menjadi takdir pada saat kejadian sesuatu. Maka dua persoalan di sini dalam kaitannya dengan takdir. Kalau sudah kejadian terjadi sesuatu, itu ada dua perkara. Pertama, ma yaqa'u bi khalqillahi duna an yakuna lil iradatil basyariyati madkhala aw atharan fi wujudi. Terjadi sesuai dengan ciptaan Allah tanpa ada pengaruh dari kehendak manusia sedikit pun. Terjadi sesuatu, itu namanya takdir. Dalam kejadian sesuatu itu tidak ada campur tangan dari kehendak manusia. Contohnya, segala macam bentuk musibah. Manusia nggak punya upaya di situ. Yang namanya bencana, mati, sakit, dan berbagai macam bentuk musibah, banjir, meletus gunung, gempa, dan lain sebagainya, itu adalah kejadian. Berarti masuk dalam bentuk takdir. Tapi tidak ada kehendak manusia yang mempengaruhi kejadian tersebut. Itu yang pertama.
Yang kedua, wa minhu ma yatimmu zuhuruhu bi khalqillah. Ada yang terjadi sesuai dengan penciptaan Allah, walakin ala ithri iradati wa qasdi minal insani ila dzalika. Akan tetapi ada pengaruh kehendak dan kemauan manusia di dalam kejadian itu. Sesuatu yang terjadi pada diri kita, di situ ada campur tangan kehendak dan keinginan manusia. Contohnya segala kejadian yang masuk kategori ikhtiar, pilihan di dalam kejadian sesuatu. Termasuk saat ini, ibu bapak datang ke tempat ini, sholat berjamaah itu pilihan. Mau duduk sebentar mendengarkan ceramah, mau pulang, pilihan. Tapi tiba-tiba harus pulang. Kenapa? Ada musibah, ada telepon, dipanggil segera pulang. Nah, itu namanya takdir, tidak ada pilihan. Nah, seperti itu. Nah, disitulah pentingnya manusia dalam memahami ini, supaya jangan hanya sekedar memberi alasan kenapa kamu melakukan itu. Wah, ini takdir. Padahal di situ ada pilihan. Maka contohnya ketika ada seorang pencuri ditangkap pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa kamu mencuri? Takdir. Habis itu diputuskan oleh pengadilan potong tangan. Si pencuri protes, kenapa dipotong tangan saya? Kata Umar, takdir. Dan artinya memang semuanya takdir. Tapi takdir ketika dia melakukan suatu perbuatan, terjadinya namanya pencurian, itu ada pilihan. Ada pilihan. Sama dengan orang bunuh diri. Bunuh diri itu apa? Dia takdir. Tapi ada pilihan enggak? Tidak boleh mengatakan aku ini bunuh diri karena Tuhan yang mentakdirkan saya. Ya, betul aja Tuhan mentakdirkan, tapi kan di situ ada pilihan. Enggak pernah ada orang yang curang bunuh diri mengatakan saya tidak mau mencuri, cuma Allah maksa-maksa saya. Enggak ada. Saya sebenarnya enggak mau bunuh diri, cuma Allah memaksa saya dalam takdirnya. Buktinya dia sendiri mempersiapkan pekerjaan itu. Nah, ibu bapak yang saya hormati, tentu persoalan ini banyak, bahkan mungkin terjadi pertanyaan. Oleh karena itu diminta ista'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'ajuz, jangan merasa lemah. Wa in asabaka syai'un, jika terjadi sesuatu pada dirimu, sesuatu hal kejadian, fala taqul, jangan mengatakan law, seandainya, law anni fa'altu kaza, seandainya saya melakukan ini. Enggak ada kata law. Sebab law itu adalah tuftahu amal syaitan, itu pintu pekerjaan setan. Walakin kul, katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah mentakdirkan apa yang Dia inginkan. Jadi kalau di Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 39 ada kalimat firman Allah begini, wa yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang diinginkan dan wa yusbit, menetapkan apa yang diinginkan. Jadi persoalan qadar dan qadar ini ilmunya di mana? Allah. Qadar ilmunya Allah yang sempurna. Takdir
kejadian sesuatu itu ada dua, tidak ada campur tangan pilihan manusia, nggak ada pilihan di situ. Contohnya segala macam bentuk musibah, kematian, penyakit dan seterusnya. Tapi ada wilayah ikhtiar, itu juga takdir, tapi ada ikhtiar, termasuk merubah nasib bangsa. Di Al-Quran disebutkan la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nasib satu kaum tidak bisa dirubah kecuali mereka sendiri merubah nasibnya. Termasuk memilih pemimpin. Pemilu nanti itu takdir, tapi ada ikhtiar, bahkan disebut pemilihan. Jangan salah pilih. Pilih jangan berdasarkan sombongan, uang, tapi pilih dengan kecerdasan. Melihat pemimpin ini begini modelnya begini. Kalau enggak, jangan dijadikan alasan takdir. Itu adalah pilihanmu. Nah, apa maksudnya ini? Ketika Allah menyampaikan Allah menghapus, Allah juga bisa menetapkan. Artinya apa? Itu salah satu rahmat. Doa bisa merubah. Bukan doa ya, tapi Allah memberikan rahmat bagi hamba-Nya dengan doa. Apalagi kebaikan yang kita lakukan, sedekah yang kita masukkan ke kotak amal, itu bisa. Itu disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, terakhir dari ungkapan beliau ini, pertama supaya kita tidak ragu-ragu meyakini rukun iman yang ke-6 itu, percaya kepada qada dan qadar. Yang kedua, diinginkan bahwa ketamakan, kerakusan yang menyala-nyala di hati seseorang yang selalu yakin bahwa segala sesuatu bergantung pada usaha dan segala sesuatu pasti berhasil, itu tidak dibenarkan bagi seorang yang punya keyakinan. Pasti berhasil jika Allah menghendaki. Jadi jangan mengandalkan usaha kita, tidak menyandarkan kepada Allah. Kepastian itu hanyalah di tangan Allah. Dan Allah sudah buktikan, ketemunya api dengan kapas, insya Allah terbakar kapasnya. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak terbakar Nabi Ibrahim. Itu buktinya. Makanya ada kata insya Allah. Yang kedua, tekad yang kuat saja tidak bisa membuahkan hasil apa-apa, apalagi tekad yang lemah. Orang yang tidak punya tekad, tidak punya usaha dengan sungguh-sungguh, nggak bisa. Yang punya usaha sungguh-sungguh aja belum pasti, apalagi kalau nggak punya tekad yang sungguh-sungguh. Makanya Allah, dan saya katakan tadi, kalau kamu sudah bertekad, serahkan. Tekad itu gimana? Bukan cuma berdoa tanpa usaha. Doa tanpa usaha kosong, nggak bisa. Usaha tanpa doa, kata anak muda, sombong. Nggak bisa juga usaha tanpa doa. Itu dianggap sombong. Makanya orang sombong itu larinya nanti dilempar ke neraka. Disitulah pentingnya doa. Jadi doa itu sebuah kebutuhan, dan termasuk kita berdoa, waqina syarra ma qadait, jauhkanlah kami dari kejahatan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Dengan doa kita, dengan amal kebaikan kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Ya Allah, tambah keyakinan kami, iman kami kepada-Mu ya Allah, dan berikanlah kepada kami hidayah untuk beramal saleh sampai akhir hayat kami, dan jadikanlah akhir hayat kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad.